Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurleni dari kelompok 4 dan beserta kawan-kawan saya yaitu Fiza Aulia dan Gayatri Indriani. Baik, saya di sini akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yaitu varian dan kontrol dalam penelitian eksperimental. Baik, varian adalah salah satu pengukuran penyebaran sejumlah skor yang menunjukkan berapa jauh skor tersebut menyebar dan berapa besar derajat perbedaan antara satu skor dengan skor lainnya. Nah, walaupun varian merupakan konsep penting yang digunakan dalam banyak rumus statistik, konsep ini tidak mudah dimengerti baik digunakan untuk menggambarkan variabilitas. Hal ini karena varian merupakan rata-rata dari penyimpangan kuadrat atau X. Oleh karena itu, untuk menggambarkan variabilitas lebih sering digunakan penyimpangan baku atau S yang merupakan akar dari varian. Selanjutnya itu, keseluruhan variasi dari skor-skor MVT suatu penelitian disebut sebagai varian total yang diperoleh dengan rumus VR sama dengan sigma X kuadrat per N sama dengan sigma X kurang M kuadrat per N. Nah, varian total ini dapat dipilah-pilah ke dalam beberapa kelompok. Secara umum ada dua pengelompokan yang sering dijumpai dalam penelitian eksperimental, yaitu varian total yang merupakan penjumlahan dari varian sistematik dan varian non-sistematik. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, varian sistematik. Varian sistematik adalah bagian dari varians total yang berasal dari variasi skor VT yang disebabkan oleh variabel yang diketahui peneliti. Dengan perkataan lain, varian sistematik ini disebabkan oleh variabel yang secara sistematik mempengaruhi VT. Varian non-sistematik. Varian non-sistematik adalah bagian dari varians total yang berasal dari variasi skor VT yang disebabkan oleh faktor-faktor yang diketahui peneliti sehingga pengaruhnya tidak dapat dikontrol dan dianggap random atau terjadi secara kebetulan. Sering juga disebut sebagai variance error. Selanjutnya, varians dalam penelitian eksperimental. Varians bersumber pada penyimpangan kuadrat X dari masing-masing skor dengan nilai rata-rata min. Dalam hal ini ada dua macam nilai rata-rata, yaitu nilai rata-rata tiap kelompok atau min kelompok dan nilai rata-rata gabungan seluruh skor atau grand min. Selanjutnya yaitu mengenai kontrol. Kontrol merupakan salah satu ciri penelitian ilmiah. Dibandingkan dengan jenis penelitian yang lain, penelitian eksperimental memiliki kontrol yang paling kuat. Dalam konteks ini, kontrol berarti penelitian dapat memunculkan atau tidak memunculkan apa yang diinginkannya dalam melaksanakan penelitian. Kontrol peneliti dalam sebuah penelitian eksperimental menyangkut dua variabel yaitu VB dan VS. Selanjutnya, teknik kontrol terhadap variabel sekunder. Kontrol terhadap VS berarti menghilangkan pengaruh VS dari VT. Kontrol ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebuah VS dapat dikontrol dengan teknik tertentu pada suatu penelitian eksperimental. Namun pada penelitian eksperimental yang lain, VS yang sama mungkin saja dikontrol dengan teknik yang berbeda. Secara umum, terdapat 6 teknik kontrol terhadap variabel sekunder yang ada pada penelitian eksperimental. Yang pertama itu ada randomisasi. Randomisasi merupakan teknik yang umumnya digunakan untuk mengontrol VS yang sudah ada pada subjek sebelum penelitian dilakukan, seperti intelijensi, motivasi, minat, dan jenis kelamin. Kemudian ada eliminasi, di mana teknik kontrol ini yaitu menghilangkan VS dari VT. Contoh, pengaruh musik klasik terhadap ingatan. Kebisingan dapat dikontrol dengan menggunakan ruang kedap suara. Selanjutnya ada konstansi. Salah satu teknik kontrol ini digunakan untuk menghilangkan pengaruh VS terhadap VT. Tetapi, tidak berarti VS tersebut tidak ada dalam penelitian. Konstansi di sini diartikan sama atau setara. Kemudian ada VS dijadikan VB. VS seringkali tidak mungkin dihilangkan, atau juga penelitian ini melihat pengaruh VS tersebut terhadap VT. Maka, VS dijadikan VB kedua. Kontrol ini cocok untuk desain eksperimental between subject. Contohnya yaitu pengaruh metode pengajaran dengan prestasi belajar. Ternyata, formasi tempat duduk juga berpengaruh. Maka, formasi tempat duduk inilah yang dijadikan VB kedua. Selanjutnya ada kontrol statistik. Dalam teknik ini, VS sudah mempengaruhi VB terlebih dahulu, kemudian baru dikontrol secara statistik, yaitu
dengan mengeluarkan pengaruh VS dari VT dengan perhitungan statistik. Contohnya, pengaruh metode pengajaran pengenalan huruf terhadap jumlah huruf yang diingat siswa TK. Selanjutnya ada counterbalancing, di mana ini digunakan untuk mengontrol efek urutan. Baiklah, demikian hasil presentasi kami dari kelompok 4 mengenai varians dan kontrol dalam penelitian eksperimental. Jika teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, silakan isi komen di bawah. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.